Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita adalah obat untuk hati yang riuh. Apa sih maksudnya? Hati kita itu kadang-kadang sifatnya adalah yuqallibu dzatal yamin wa dzatas shimal. Jadi secara bahasa qalbun itu artinya yang mudah terombang-ambing. Jadi qalbun yang dalam bahasa kita disebut dengan istilah hati itu tuh sering yuqallib dzatal yamin wa dzatas shimal. Dia sering terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Idza massahul khair manu'a wa idza massahus syarr jazua. Kadang kalau dia dikasih nikmat, dia jadi orang yang lupa diri. Kalau dikasih ujian, jadi orang yang berkeluh kesah dan berputus asa. Itulah sifat dari hati. Dia mudah sekali untuk terombang-ambing. Itulah kenapa ada doa, kita meminta kepada Allah sabatul qalb, meminta kepada Allah supaya diteguhkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang mampu membolak-balikkan hati. Jadi hati itu mudah dibolak-balik. Sehingga kita meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang mudah membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Karena kita sendiri seringkali ngerasakan gak mampu untuk meneguhkan hati itu. Seringkali kita gak mampu untuk mengontrol dan menguasai hati kita sendiri. Maka yang maha kuasa untuk meneguhkan hati kita itu cuman Allah. Maka bagi orang yang beriman, yang ketika dia merasakan hatinya lemah, ketika dia merasakan hatinya yuqallib dzatal yamin wa dzatas shimal, terombang-ambing, hal pertama yang dia lakukan adalah minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Supaya hati itu teguh, tidak mudah galau. Ini anak muda, pasti galau itu menjadi salah satu di antara masalah sehari-hari. Sering kita galau. Galau soal jodoh, ya. Ada yang usianya sudah ngerasa udah masuk 30 tahun, apalagi yang perempuan di usia segitu belum punya pasangan. Sehingga akhirnya galau, kira-kira nanti saya kapan ya bisa nikah, masih ada enggak yang mau sama saya sementara usianya udah semakin bertambah. Galau nih soal jodoh. Yang laki-laki juga demikian. Galau soal karir. Saya belum punya kerjaan, saya belum punya penghasilan. Gimana saya bisa menikah? Galau. Galau urusan memilih jurusan di kampus. Karena dalam sebuah riset tahun 2021, 86% mahasiswa Indonesia itu salah pilih jurusan. Yang tadinya pengen ngambil teknik, ternyata masuknya misalnya ke apa gitu ya. Sehingga akhirnya kita ngerasa, aduh saya nggak terlalu sreg nih dengan jurusan ini. Apakah saya bisa sukses kalau saya ngambil fakultas ini? Banyak lagi kegalauan kita, termasuk memilih judul skripsi, galau memilih pekerjaan, galau memilih tempat tinggal, kos-kosan. Banyak kegalauan-kegalauan yang sering muncul di dalam hati kita. Maka bagaimana cara biar hati kita itu lebih sabat, gak mudah galau, lebih mudah untuk istiqomah, lebih lurus? Maka caranya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu ya Allah. Maka teman-teman anak muda Solo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita ingin belajar tentang bagaimana mengobati hati yang sedang galau. Gimana ngobatin hati yang sedang gelisah? Gimana ngobatin hati yang sedang terluka? Gimana ngobatin hati yang lelah?
Apakah cukup kalau misalnya kita sedang lelah hati, kita obati dengan staycation? Apakah cukup kalau lelah hati itu kita obati dengan healing, jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah? Apa healingnya hati itu gimana? Biar dia bisa terobati dari luka. Apalagi hari ini banyak banget nih anak-anak muda yang mengalami mental issue. Anak muda sekarang sedang mengalami fenomena mental illness. Ada yang stres, ada yang depresi, gara-gara ditolak, gara-gara ditinggalin, gara-gara diputusin tanpa alasan. Akhirnya depresi, naik ke jembatan pengen loncat. Pas mau loncat galau, kayaknya kalau loncat sakit juga ya, antara loncat atau enggak. Ada yang galau curhat di sosmed, curhat di story, curhat di status. Curhatnya kadang-kadang syariat gitu ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil ya. Padahal maksudnya dia sedang ngerasain lonely, sedang ngerasain kayak sendiri, nggak punya siapa-siapa. Nah, gimana cara kita untuk bisa menguatkan hati, mengobati hati agar kita tuh nggak kena mental illness secara parah? Hari ini banyak banget. Saya termasuk orang yang agak sedikit concern di bidang mental issue karena saya punya satu rumah untuk terapi mental bagi anak-anak muda yang kena mental illness. Dan kita sebagiannya ngambil dari Jawa Tengah juga, ada beberapa yang bahkan menurut orang tuanya dikatakan sebagai orang yang ODGJ. Padahal bukan ODGJ, dia hanya kena secara mental, bukan sakit jiwa. Kadang-kadang gara-gara dibully di sekolah, akhirnya kena mental. Gara-gara dibully di sosmed, akhirnya kena mental. Gara-gara di grup dicuekin. Ketika kita chat, nggak ada yang reply di grup. Ketika kita lempar topik, nggak ada yang rame di grup. Kita kayak dicuekin sama teman-teman di grup, akhirnya kena mental. Ada yang live grup, tapi kemudian bingung dan penasaran di grup lagi ngomongin apa ya. Kepo ya, akhirnya kena mental. Bahkan kita pernah mengambil beberapa pasien yang sebetulnya dia tuh cuman sedang merasakan depresi, tapi sama orang tuanya dianggap ODGJ lalu dipasung. Ada pasien kita yang dipasung selama lebih dari 1 tahun di kamar, nggak boleh kemana-mana, sampai maaf banget. Saking dia udah lama dipasung, perilakunya udah nggak kayak manusia. Sampai dia makan kotorannya sendiri. Anaknya usia berapa? Sekitar 14 apa 15 tahun. Penyebab utama dia kenapa sampai kayak gitu gara-gara dia sering dibully di sekolah. Dia sering dibully di sekolah, dibilang karena dia anak yatim, nggak punya ayah, diledekin karena nggak punya ayah. Lama-lama mentalnya kena, nggak mau sekolah, nggak mau mandi, merenung terus, mojok terus di kamar. Sama orang tuanya dikira dia kena guna-guna, terus dituduh sebagai orang gila. Sama tetangga dibilang gila, orang tuanya percaya, dipasunglah biar nggak kemana-mana. Sampai perilakunya bukan sebagai manusia, dia makan kotorannya sendiri. Lalu kita bawa, kita terapi dengan berbagai macam terapi, baik dari sisi agama, kemudian dari sisi psikis, dan juga kita berikan kegiatan-kegiatan. Kemarin Agustus 2022, alhamdulillah setelah 6 bulan terapi, dia menjadi salah satu pengibar bendera pada saat upacara 17 Agustus. Udah survive. Nah, apa kira-kira terapi untuk orang-orang kayak gini yang selama ini kita jalankan? Ternyata hati itu punya healingnya sendiri, berbeda dengan tubuh kita. Walaupun kita alhamdulillah dan insya Allah berharap nggak sampai ke arah mental issue, cuman sekedar capek, lelah hati, kecewa, sedih, sedikit terluka, tapi tetap kita perlu cari tahu gimana ngobatin hati kita yang sedang terluka, gimana ngobatin hati yang sedang kecewa kepada seseorang, yang bahkan cenderung nggak percaya dengan siapapun, trauma. Ada orang yang nggak mau nikah karena dia trauma pernah diputusin. Karena dia pernah trauma diselingkuhin, karena dia pernah trauma ditikung sama temennya. Akhirnya dia trauma, nggak mau lagi mikirin tentang pernikahan,
Ada yang trauma dalam urusan pekerjaan, akhirnya dia resign. Itu di kota-kota besar tuh banyak banget anak muda yang di tempat kerja nangis di toilet. Itu fenomena. Anak muda yang masuk ke toilet nangis, saking tekanan pekerjaannya tuh luar biasa. Ada yang di kos-kosan nggak mau keluar-keluar dari kamar, saking sedang sedih banget, berhari-hari di kamar menyendiri. Ada yang mulai melihat penampakan mantannya. Ada yang stres hanya gara-gara nggak bisa dapetin tiket War Coldplay. Akhirnya alhamdulillah bisa beli tiket Aldi Taher. Ya. Macam-macam nih penyebab stresnya anak muda. Tapi mending suara Aldi Taher sih daripada Coldplay. Masya Allah. Ternyata di sebelah sini masih ramai ya. Assalamualaikum. Masya Allah luar biasa. Barakallahu fiqh. Semoga yang ada di sebelah sini semuanya menjadi orang-orang yang didoakan sama malaikat. Udah berjuang sabar ya di luar ruangan utama, tapi mereka sabar. Semoga kesabarannya berbuah hasanah di dunia dan di akhirat. Nah, gimana caranya kalau kita lagi galau? Semua kita pasti merasakan kayak gitu, ngerasakan hati yang nggak tenang, ngerasakan rasa kecewa, terluka dan seterusnya. Apa sih obatnya? Apa sih terapinya menurut Islam? Pertama, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, obat hati itu adalah Al-Quran. Obat hati yang pertama itu adalah Al-Quran. Allah menyebut Al-Quran di dalam satu ayat dengan istilah wasyifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu syifa, bukan dawa. Apa bedanya syifa dengan dawa? Kalau dawa, obat. Ada obat yang kalau kita makan, kita minum, bisa sembuh, bisa enggak. Relatif. Itu namanya dawa. Tapi kalau syifa, kesembuhan. Kalau dawa, obat. Kalau syifa, kesembuhan. Obat yang pasti nyembuhin itu namanya syifa. Dan Allah nggak mengatakan Al-Quran sebagai dawaun, tetapi Allah mengatakan Al-Quran sebagai syifaun lima fis sudur, sebagai obat yang pasti bisa menyembuhkan apa yang menjadi masalah di dalam dada kita. Al-Quran itu obat yang Allah jamin syifa, pasti bisa menyembuhkan luka di dalam hati kita. Ini Allah sendiri yang menjamin, Allah sendiri yang menulis resepnya. Jadi bukan jarene, bukan cenah, bukan katanya. Tapi qala Allah yang bilang, kalau kalian sedang merasakan ada penyakit, ada luka fis sudur di dalam dada kalian, di dalam hati kalian, ambillah Al-Quran sebagai syifa. Jadikanlah Al-Quran sebagai obat. Pertanyaannya, gimana cara kita berobat dengan Al-Quran? Apakah artinya kita sekedar kemudian mengambil lembaran Al-Quran, kemudian kita cium-cium jadi aromaterapi? Ataukah lembaran Al-Quran itu kita masukkan ke dalam air, terus airnya kita minum? Bagaimana cara kita natadawa bil Quran? Kaifa natadawa bil Quran? Gimana cara kita berobat dengan Al-Quran? Satu, selain obat hati, Al-Quran itu juga obat fisik loh. Dulu banyak sahabat kalau sakit perut, itu dibacakan Al-Fatihah sama orang solih di antara mereka. Salah satu yang suka bacain Al-Fatihah kalau ada yang sakit perut itu Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang yang sakit perut, Umar bacain Al-Fatihah sambil memegang perutnya, dengan izin Allah sakitnya sembuh. Jadi mereka yatadawa bil Quran dengan cara membacakan Al-Quran, membacakan Al-Fatihah, membacakan Yasin, membacakan ayat kursi. Itu terjadi di zaman sahabat. Bukan hal yang aneh, itu bukan sesuatu yang menyimpang. Sakit fisik, bukan sakit hati. Sakit fisik nih, demam. Kalau di tempat saya di Aceh ada istilahnya raja. Mungkin sama ya istilahnya ya, diraja. Diraja itu artinya didoain. Salah satunya dengan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, dan trikul.
Saya kalau lagi demam tinggi itu sama bapak saya tuh dipegang kepalanya, terus dibacain Al-Fatihah sampai ke An-Nas, kemudian disembul ya, ditiup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dibaca lagi. Itu kayak istilahnya kalau bahasa yang lebih populer lagi diruqyah. Diruqyah dengan Al-Quran. Ada juga yang sakit perut juga dibacakan Al-Quran. Tapi kita hari ini nggak lagi belajar tentang bagaimana berobat tentang sakit biologis kita dengan Al-Quran. Kita pengen belajar gimana mengobati sakit di dalam hati, jiwa, perasaan dengan Al-Quran. Gimana kalau kita lagi sedih berobat dengan Al-Quran? Gimana kalau kita lagi kecewa berobat dengan Al-Quran? Gimana kita lagi galau berobat dengan Al-Quran? Gimana cara natadawa bil Quran, berobat dengan Al-Quran? Cara yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cobalah baca Al-Quran ketika kita sedang sendiri, tenang, gak ada gangguan apa-apa, termasuk gangguan handphone. Kapan waktu itu yang paling baik? Pas kita lagi tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Wahai orang yang sedang berselimut, siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya waktu itu Rasul lagi lelah batinnya, capek. Kenapa capek? Karena dakwahnya ditentang, karena dakwahnya dimusuhi, karena beliau difitnah. Karena beliau dibully sama orang-orang kafir Quraisy. Ada yang membuli dengan kata-kata, ada yang membuli dengan perbuatan, melempari kotoran dan seterusnya. Nabi lelah batinnya. Dan lelah itu sesuatu yang wajar, manusiawi. Semua orang pernah merasakan lelah. Nabi sedih. Sehingga ketika Nabi pulang, Nabi berpikir butuh istirahat nih. Butuh healing. Caranya istirahat dengan cara tidur. Kata Nabi kepada Khadijah, wahai Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Sehingga Nabi muzammil, berselimut, tidur. Ketika Nabi sedang tidur, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril, lalu memanggil Nabi untuk bangun. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang lagi istirahat dengan cara tidur. Seolah-olah Allah bilang, tidur itu adalah rohatul jasad. Tidur itu istirahat fisik, bukan istirahat batin. Jadi kalau lagi ada yang lelah batinnya dibawa tidur, itu batinnya nggak akan segar dengan tidur, nggak. Kalau fisik kita sedang lelah, memang obatnya tidur. Makanya kalau orang yang sakitnya masih wajar, masih biasa, kayak cuman demam atau sakit kepala, kenapa obat yang diberikan dokter itu membuat kita ngantuk? Karena katanya memang salah satu obatnya dari kesakitan kita itu adalah istirahat. Nggak bisa tidur tuh bikin fisik kita lemah. Sehingga dikasih obat yang bikin kita ngantuk. Akhirnya kita bisa tidur agak pulas. Tapi kalau sakitnya adalah sakit batin, sakit hati, itu nggak bisa diobati dengan tidur. Bangun tidur, sedih lagi. Bangun tidur, nangis lagi. Bangun tidur, merenung lagi. Galau lagi. Maka obatnya adalah berdiri. Setelah Nabi udah istirahat cukup dengan cara tidur, sekarang disuruh istirahat batin. Qumil laila illa qalila. Bangunlah wahai orang yang berselimut. Berdirilah sholat di malam hari walaupun cuma sebentar. Terus ngapain ketika lagi sholat malam? Warattilil Qur'an. Warattilil Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila.
bacalah Al-Quran perlahan-lahan. Ini cara kita natadawa bil Quran, healing dengan Al-Quran. Gimana caranya Ustaz? Tartil, bacalah Al-Quran perlahan-lahan. Allah bilang di dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, summa inna alaina bayanah. La tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu untuk buru-buru dalam membaca Al-Quran. Jadi salah satu cara kita healing dengan Al-Quran adalah membaca secara tartil. Gimana baca tartil Ustaz? Kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Itulah tartil. Enggak terlalu cepat, juga enggak terlalu lambat. Kenapa kok harus tartil Ustaz? Kenapa Nabi disuruh berdiri malam, sholat malam, kemudian bacalah Al-Quran dengan tartil? Kenapa? Supaya kita bisa mentadabburi makna dari ayat yang kita baca. Kalau gitu nggak boleh Ustaz baca Quran cepat-cepat. Boleh, tapi bukan untuk healing. Karena baca Al-Quran itu ada banyak cara. Ada dengan mujawwad. Mujawwad itu gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bacaan orang di musabaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan mujawwad. Ada yang cara seperti itu dengan irama. Saya dulu pernah kayak gitu waktu masa-masa ikut musabaqah. Ada yang bacanya sangat cepat. Kenapa bacanya sangat cepat? Mereka biasanya orang-orang yang sudah hafiz Al-Quran. Biar bacaannya banyak. Sehari mereka perlu murajaah Al-Quran sampai sekian juz. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan seterusnya. Mereka orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan cepat supaya bisa dapat 20 menit 1 juz. 1 jam dapat 3 juz. Sehari kadang-kadang mereka membaca sampai 10 juz. Itu juga boleh karena targetnya berbeda. Dapat pahala, jadi ibadah, jadi zikir, jadi melancarkan hafalan, menjaga Al-Quran di dalam pikiran kita. Itu targetnya itu. Tapi kalau targetnya untuk healing, targetnya untuk mengobati luka hati, bacanya beda lagi tekniknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tartil, kalau nggak mau pakai irama-irama yang unik, yang terlalu pro misalnya, lurus-lurus aja nggak apa-apa, tapi pelan-pelan. Kenapa kok dibaca tartil? Kenapa harus tenang? Karena kita lagi natadawa, lagi terapi jiwa kita dengan bacaan Al-Quran. Jadi cara berobat dengan Al-Quran, pertama bacanya pelan-pelan. Kedua, cari waktu yang sangat tenang, nggak terganggu dengan apa-apa. Kalau bisa bacanya jangan Al-Quran yang ada di handphone, karena itu nggak akan tenang. Lagi enak-enak tilawah, tiba-tiba muncul notifikasi. Kamu lagi apa? Nggak konsen kita tadaburnya. Kita pikir nih yang mana sih ayatnya? Galau, udah sampai di ayat berapa? Gara-gara di atas muncul notifikasi. Boleh pakai handphone? Boleh. Tapi sinyalnya, kuotanya di offin dulu pakai airplane mode.
Jadi nggak ada notifikasi yang muncul. Lebih bagus lagi pakai mushaf. Ustadz, kita lagi haid. Jadi kita nggak bisa memegang Al-Quran. Dengarkan. Kan sekarang banyak bacaan-bacaan Al-Quran di YouTube, di Instagram. Kalau yang agak panjang di YouTube sama di Spotify. Dengarkan. Cari bacaan yang paling sesuai dengan taste selera kita. Jadi tetap bisa berobat dengan Al-Quran. Kalau mereka yang hafiz Al-Quran, ya nggak perlu menyentuh Al-Quran. Karena kan dilarang menyentuh mushaf dalam keadaan kotor atau dalam keadaan haid. Maka dia tidak perlu menyentuh, tapi hafalannya ada. Kalau kita yang nggak punya hafalan, kita dengarkan. Tapi baca atau dengarkan Al-Quran secara tartil, murattal. Yang kedua gimana caranya Ustadz? Yang kedua cari waktu yang tenang. Sendiri, jangan ke distract dengan yang lain-lain. Kita sambil nyetir dengan Al-Quran, tapi ada banyak yang ngobrol, itu nggak akan jadi healing. Tapi jadi ibadah, ya. Karena mendengar aja jadi ibadah. Kalau mau serius nge-healing, cari waktu khusus kita dengarkan atau kita baca sendiri. Yang ketiga cara healing dengan Al-Quran, carilah ayat-ayat yang kita udah tahu artinya. Kita udah kenal maksudnya. Kita udah membaca terjemahnya. Atau ayat-ayat yang tematik sesuai dengan masalah kita. Apa masalah kita? Oh, masalah saya Ustadz tentang masalah pasangan. Saya nggak punya siapa-siapa, saya sendiri. Baca tuh surat Al-Qasas. Kisah Nabi Musa ketika beliau pergi ke Yordania, ke Madian, dan nggak punya siapa-siapa sampai ketemu dengan istrinya di sana. Kita tadabburi kisahnya. Oh ternyata cara dapat pasangan itu bukan curhat di sosmed. Cara dapat pasangan itu bukan joget di TikTok. Cara dapat pasangan itu bukan posting foto kita yang udah dikasih filter banyak. Filter sampai 5. Sampai akhirnya wajahnya diedit, hidungnya diedit, kulitnya diedit. Lama-lama bukan lagi kita, jadi avatar. Ya. Pas dilihat nih cewek Korea mana nih. Pas ketemu langsung, beda ternyata ya. Lebih keren aslinya. Kenapa? Karena terlalu banyak editan. Bukan gitu cara dapatin pasangan. Cara dapatin pasangan itu adalah seperti Nabiullah Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Minta sama Allah, lalu berbuat baik. Sehingga ketika berbuat baik, pasti akan menjadi kebaikan yang dikenal orang lain. Karena Nabi Musa pernah berbuat baik, bantu seorang perempuan, 2 orang perempuan yang sedang memberi minuman ternak, akhirnya salah satu dari perempuan itu kelak menjadi istri beliau. Kita tidak akan berkisah itu karena panjang. Intinya adalah belajar dari surat Al-Qasas. Ustadz, gimana cara kita cari tahu tema-tema Al-Quran? Karena kita bukan seorang ahli tafsir. Di mana kita cari tahu? Googling. Saya langsung ke teknis saja ya. Coba googling, cari ayat galau. Ayat masalah jodoh. Ayat masalah hutang. Ayat sakit hati. Ayat merasa sendiri. Ayat kisah ini, ayat kisah itu. Kita cari. Yang paling gampang sekarang googling aja. Atau tanya ke chat GPT, AI ya. Tapi kalau tanya di AI kadang-kadang yang dikeluarkan bukan ayat Al-Quran, tapi kitab yang lain gitu. Takutnya salah referensi. Jadi mending tanya di Google ayat Al-Quran tentang masalah A misalnya. Kok bisa gitu Ustaz? Karena kita butuh tema. Al-Quran itu turunnya secara tematik teman-teman.
Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, tapi turunnya berangsur-angsur. Kenapa kok diangsur? Kok nggak langsung sekaligus Ustadz, biar bisa cepat khatam? Karena Al-Quran turun sesuai dengan peristiwa atau tema yang sedang dialami Nabi dan para sahabat. Jadi Al-Quran itu turunnya tematik. Baru setelah itu disusun oleh Nabi dengan wahyu dari Allah. Surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Susunan itu belakangan, tetapi yang pertama turunnya secara berangsur-angsur, secara tematik. Kenapa kok turunnya secara tematik? Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan hanya untuk dibaca, tapi tujuannya untuk jadi petunjuk. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah Alkitab, isinya la raiba fihi, yang tidak ada keraguan tentang kebenarannya, hudan, petunjuk. Ini ada mukjizat Al-Quran tentang hubungan ayat dengan ayat. Coba nanti teman-teman perhatikan. Surat Al-Baqarah itu sebelumnya surat apa? Surat Al-Fatihah. Salah satu hubungan antara surat Al-Baqarah, terutama pembukaannya, dengan Al-Fatihah adalah di Al-Fatihah kita meminta diberikan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, kita minta dikasih petunjuk. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, kata kita di surat Al-Fatihah. Allah jawab di surat Al-Baqarah, dzalik. Pakai isim isyarah, artinya kata tunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, kata Allah. Dzalik, itu yang kamu minta. Al-kitabu la raiba fihi, sebuah kitab yang tidak ada keraguan dalam kebenarannya. Hudan lil muttaqin, petunjuk yang kamu minta untuk orang yang taat kepada Allah. Berarti permintaan kita di surat Al-Fatihah langsung dijawab oleh Allah di surat Al-Baqarah. Minta ditunjukin, Allah tunjuk. Dzalik. Maka dengan itu setiap kali kita baca Al-Fatihah, kita sekarang jadi ngerti apa maksud petunjuk yang kita minta setiap sholat. 17 kali minimal kita minta petunjuk dalam sehari. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Allah bilang, dzalik, itu tuh Al-Quran, petunjuk. Ketika kita sholat subuh, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya capek banget semalam, kemarin banyak masalah. Allah bilang, baca Al-Quran. Di waktu zuhur, ya Allah, ini lagi banyak banget kerjaan di kantor. Ihdinas siratal mustaqim. Allah bilang, dzalik, baca Al-Quran. Di waktu asar, ya Allah, capek banget kerjaan di kantor tadi, belum beres, mau dibawa pulang ke rumah aja, dikerjain di rumah. Beri saya petunjuk. Dzalik, ya Allah, ya Allah. Terus sehari kita 17 kali minta petunjuk, dan 17 kali Allah mengatakan, itu jalan yang lurus, Al-Quran. Maka di sini artinya, kalau kita punya masalah, minta nasihat, minta petunjuk, minta bimbingan kepada Allah, sebetulnya hidayah atau petunjuk itu sudah ada dan Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Tinggal kita cari tema hidup kita apa. Ayat tentang merasa kayak gak punya siapa-siapa, merasa ditinggalkan. Gimana ayatnya? Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu dan gak pernah benci kepadamu. Itu ayat untuk kita yang sedang merasa sendiri, ditinggalin, gak punya siapa-siapa. Artinya apa?
Ada yang nggak pernah ninggalin kita, teman-teman, jangan sedih. Ada yang nggak pernah benci, nggak pernah marah sama kita, jangan sedih. Siapa dia? Allah. Sehingga manusia bisa aja ninggalin kita. Manusia biasa aja marah sama kita, kecewa sama kita, left grup dari grup kita. Tapi Allah nggak pernah left. Allah nggak pernah left, nggak pernah ninggalin kita ketika kita lagi butuh-butuhnya, nggak pernah. Kita ulang tuh surat Ad-Duha, kita baca dengan tartil sendiri, kita hayati, dan yang keempat caranya diulang-ulang. Baca berulang-ulang ayat itu. Ini yang saya lagi sampaikan adalah tutorial ya, how to. Kalau bahasa para ulama itu ijazah. Sedang diajarkan bagaimana caranya. Tutorial healing dengan Al-Quran. Tutorial kaifiyah natadawa bil Quran, berobat hati dengan Al-Quran. Satu, bacalah dengan tartil, pelan-pelan. Kedua, carilah waktu yang tepat, yang tenang. Ketiga, tadabburilah ayat yang kita baca secara tematik. Apa maknanya? Apa ayatnya? Keempat, bacalah secara berulang-ulang. Diulang lagi ayat yang sama. Saya sering banget kalau lagi baca Al-Quran di dalam sholat sendiri, sholat sunnah, nemu satu ayat yang ngeklik tuh. Kenapa ngeklik? Karena setiap saat kita ayat yang ngeklik itu beda-beda sesuai dengan masalah kita hari itu. Maka ayat itu akan saya ulang-ulang. Misalnya ayatnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu akan saya ulang-ulang tuh. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kan kata Allah, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar itu nggak akan rugi maksudnya. Pasti ada kejutan setelah sabar. Pasti ada kegembiraan setelah sabar. Pasti ada kebaikan setelah sabar. Sampaikan berita gembira itu kepada orang yang sabar, kata Allah. Sehingga saya ulang-ulang ayat itu. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulang lagi. Wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah. Ulang lagi. Wa basyiris sabirin. Sendiri tuh. Diulang-ulang, difahami maknanya. Itu langsung tuh ngobatin. Tadinya udah berputus asa, tadinya udah berkeluh kesah, tadinya udah pengen nyerah, tadinya udah mencari kambing hitam, tadinya udah mau berhenti aja. Tiba-tiba dapat ayat wa basyiris sabirin. Oh kan ada kejutan untuk orang yang sabar. Ya udah deh belajar sabar lagi. Wa basyiris sabirin. Ya udah deh sabar lagi. Diulang-ulang kayak kita minum obat berulang-ulang. Kan nggak bisa minum obat sekali, sehari 3 kali kata dokter. Satu obat diminumnya dengan dosis tertentu. Kadang kalau dia kapsul 2 kapsul misalnya, atau 1 kapsul. Kalau dia cair misalnya sekian mili. Begitu juga dengan Al-Quran, nggak bisa sekali lewat, nggak akan masuk ke hati kita, perlu diulang-ulang. Atau misalnya lagi bingung, kok gini ya? Padahal saya harapannya nggak gini loh. Ekspektasi saya bukan gini, kenapa hasilnya gini ya? Akhirnya ulang-ulang ayat yang sering banget saya bacakan dan mungkin di sosial media sering muncul tuh. Apa ayatnya? وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
Diulang lagi. Dan bisa jadi kalian benci sesuatu. Kok gini sih? Kok hasilnya seperti ini? Apa sih maksudnya semua ini? Saya kecewa banget dengan hasil ini. Bisa jadi kalian benci sesuatu, padahal itu baik untuk kalian. Kita nggak ngerti. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Padahal saya pengennya gini nih, tapi kok nggak dapat ya? Bisa jadi kalian menyukai sesuatu, padahal itu buruk untuk kalian. Kok bisa kayak gitu sih? Kan saya berharap yang ini, kok jadinya yang ini? Dan Allah lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Diulang lagi. Wallahu ya'lam. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Udah gitu direnungkan, diulang lagi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diulang lagi, diulang lagi. Berapa kali Ustadz? Sayyidah Aisyah, istri Nabi, pernah mengulang satu ayat dari habis subuh sampai duha. Satu ayat. Aisyah mengulang satu ayat di dalam surat Al-Qamar kalau nggak salah. Saya lupa ayatnya. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Itu ayatnya. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dari habis subuh sampai duha sekitar 3 jam satu ayat. Kenapa? Karena Aisyah lagi belajar syukur. Allah telah memberikan kita anugerah, yaitu hidayah Islam, dan menyelamatkan kita dari azab yang panas, yaitu api neraka. Dengan apa diselamatkan? Dengan hidayah Islam. Allah mengutus Nabi, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menyusun syariah, Allah mengajarkan kita dengan dakwah. Allah terus ngasih kita nikmat untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Sehingga Sayyidah Aisyah merasa sangat beruntung menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga supaya bisa bersyukur dan merasa beruntung, merasa happy, merasa grateful, akhirnya Sayyidah Aisyah mengulang-ulang ayat tentang nikmat Allah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Seringkali kita berkeluh kesah teman-teman gara-gara kita pikir hidup kita itu gak nikmat. Soalnya kita ngelihat nikmat itu hanya dari sisi materi. Orang lain naik kendaraan apa, kita apa gitu ya, dibanding-bandingin. Orang lain punya jajan sekian, kita nggak punya jajan sebanyak itu. Kita sering membandingkan nikmat hidup dari sisi materi. Lalu kita baca ayat, Inna a'tainakal kautsar. Apa itu al-kautsar? Nikmat iman. Apa itu al-kautsar? Nikmat hidayah. Apa itu al-kautsar? Nikmat Islam. Apa itu al-kautsar? Nikmat taubat. Nikmat ampunan dosa, nikmat pahala, nikmat akhirat, itulah Al-Kautsar. Sedangkan yang lain itu nikmat yang sedikit. Dunia itu nikmat yang qalil. Dunia itu nikmat yang sedikit, tapi akhirat nikmat yang katsir. Kautsar, nikmat yang banyak. Sehingga ketika kita ngerasa hidup kita sempit, hidup kita kurang nikmat, kurang materi, baca ayat ini berulang-ulang. Akhirnya kita merasa menjadi orang yang paling beruntung. Iya ya, buat apa ya kalau misalnya Allah kasih saya materi yang banyak, tapi saya nggak dapat hidayah. Tapi saya masih kufur sama Allah. Tapi saya masih jauh dari Allah. Tapi saya nggak tahu cara sholat. Tapi saya nggak pernah berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Buat apa semua nikmat kalau itu menjauhkan saya dari Allah? Ingat hidayah, ampunan. Dulu saya nggak pernah ke masjid, sekarang jadi punya semangat ke masjid. Itu nikmat dari Allah, taufik namanya.
Dulu saya nggak bisa baca Quran, sekarang saya udah rajin baca Quran. Itu nikmat dari Allah. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kita baca ulang-ulang ayat Al-Kautsar sehingga menjadi orang yang merasa beruntung. Jadi ulang-ulang ayat yang sama, teman-teman. Cari temanya, ulang-ulang ayatnya. Inilah cara kita natadawa bil Quran, healing dengan Al-Quran. Satu, healing itu Al-Quran. Yang kedua, healing itu apa Ustadz? Jadi kita bahas 3 aja. Healing hati itu apa Ustadz? Yang kedua dengan zikrullah. Ala bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati itu menjadi tumakninah? Apa itu tumakninah? Tumakninah itu sakinah. Sakinah itu tenang, enggak zilzal, enggak muqallib dzatal yamin wa dzatas shimal, enggak terombang-ambing. Hati itu menjadi tumakninah, tenang, enggak merasa khawatir yang berlebihan. Lukanya mulai disembuhkan. Gimana cara nyembuhin luka hati? Zikrullah, zikir kepada Allah. Terus tutorial zikir yang diajarkan Al-Quran itu gimana Ustadz? Fadhkurullah zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah ketika berdiri, ingat Allah ketika duduk, ingat Allah ketika berbaring. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Orang yang ingat Allah sebanyak-banyaknya, laki-laki dan perempuan. Coba perhatikan kalimat-kalimat zikir di dalam ayat tadi. Semuanya mengandung makna banyak. Allah kalau bilang was-shaimina was-shaimat, enggak pakai kata banyak. Wal qanitina wal qanitat, enggak pakai kata banyak. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, enggak pakai kata banyak. Puasa, salat, sedekah, apalagi ibadah-ibadah yang lain, enggak ada kata banyak. Tapi begitu pakai kalimat wadzakirin, orang yang berzikir, ada kata-kata wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang yang berzikir laki-laki dan perempuan dengan zikir yang banyak. Ada kata banyak. Fadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Berarti zikir yang healing itu harus banyak. Gak boleh sedikit. Berapa banyak itu Ustaz? Minimal sehari 3.000. Minimal sehari 3.000. Itu nggak banyak sebetulnya 3.000. Tapi untuk riyadhah awal kita belajar cukuplah 3.000. Gimana 3.000-nya Ustaz? Cara kita berzikir. Bawa ini kemana-mana. Tasbih. Ada tasbih yang jumlahnya 100. Kalau zikirnya pengen lebih ringan lagi, pakai tasbih digital. Ada yang bentuknya cincin, macam-macam ya. Ini namanya alat untuk memudahkan kita dalam berzikir. Ini bukan bid'ah ya. Ini adalah alat kita berzikir. Karena kalau nggak pakai alat kita suka lupa. Kecuali zikir kita ringan, cuman 33. Maka cukup pakai jari. Tapi kalau udah 1.000 pakai jari, ingat nggak Bu? Susah. Orang yang nggak mau pakai alat itu, karena mungkin kemungkinannya 2. 1 dia udah pro banget. Kedua emang zikirnya nggak banyak. 1 dia udah pro banget, makanya nggak butuh alat lagi. Yang kedua dia zikirnya emang terbatas, cuman 133 kali 3, udah segini aja. Tapi kalau zikirnya udah ribuan, agak susah pakai jari. Begitu udah 33, kayak udah keberapa ya tadi ya? Kayaknya udah 1.000 deh, padahal baru 150. Rasanya udah 1.000, GR. Akhirnya zikirnya nggak bisa banyak.
Ya udah Ustaz, nggak usah dihitung, sebanyak-banyaknya aja. Tetap butuh dihitung. Kenapa? Karena kita pengen latihan. Ada angka minimal. Zikir itu ada yang hitungannya muqayyad, sudah dihitung. Ada zikir yang sifatnya mutlak, sebanyak-banyaknya. Kita sendiri yang bikin hitungannya. Makanya pakai ini atau pakai tasbih digital. 3.000 sehari. Tutorialnya ini yang saya jalankan, bukan wajib kayak gitu ya. Bisa punya cara sendiri. Dimulai ba'da subuh. Ba'da subuh zikir pertama dimulai dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 minimal. Kenapa 100? Karena hadisnya siapa yang membaca zikir tahlil ini 100 kali di waktu pagi atau di satu hari, maka baginya 1.000.000 kebaikan. Alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Dihapuskan 100 keburukan. Diangkat 100 derajat. 1 derajat dengan derajat yang lain di dalam surga jaraknya khamsumi'ati amin rihlah, 500 tahun perjalanan. Itu 1 derajat, 500 tahun perjalanan. Ini diangkat 100 derajat. Dan yang paling istimewa apa? Dicatat membebaskan seperti membebaskan 10 budak. Tahu nggak harga membebaskan 1 budak itu berapa? Harga membebaskan 1 budak paling murah itu 1 M. 1 budak di zaman Nabi itu paling murah 1 kilogram emas. 1 kilogram emas sekitar 1 miliar kalau sekarang. Itu 1 budak. Kalau budaknya yang mahal kayak Bilal ketika dibebaskan Abu Bakar harganya di atas 3 miliar. 1 budak harganya 1 miliar. Kalau kita zikir yang tadi di waktu pagi, pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Artinya pagi-pagi kita udah sedekah 10 miliar Bapak Ibu. Mau sedekah 10 miliar di waktu pagi? Nah sekarang nih habis taklim, coba tuntaskan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Berapa lama Ustaz zikir itu sampai 100? Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Selesai 100. Beres zikir itu 100, lanjut apa? Lanjut solawat. Kalau saya pribadi, solawat sehari ditargetkan minimal 300. Nggak boleh tidur malam kalau belum minimal 300. Kalau waktunya leluasa, nggak banyak kegiatan, 1000 minimal. Sehari 1000 solawat. Antara 300 sampai 1000. Kemudian setelah solawat, istighfar. Kalau istighfar lebih leluasa, bisa 2000. Karena dia cepat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Akhirnya, tapi walaupun cepat, perhatikan bacaannya yang benar ya. Kemarin saya ke Habib Umar Al-Mutahhar di Semarang. Beliau cerita, ada orang dikasih ijazah zikir, ya latif, ya latif, ya latif. Saking cepatnya lama-lama jadi relatif ya. Bukan ya latif jadi relatif. Saking cepatnya. Ada yang dikasih ijazah baca ayat kursi. Dia datang tanya, saya banyak hutang, saya banyak masalah, rumah saya sering kemalingan, toko saya sering kemalingan. Apa amalannya? Dikasih sama gurunya, baca ayat kursi. Akhirnya setelah setahun dia datang katanya, toko saya sekarang udah gak pernah kemalingan lagi. Hidup saya udah nikmat, rezeki saya mengalir. Wah, apa yang kamu lakukan? Saya amalkan ayat kursi, saya baca. Berapa kali? 1000 kali. Hah? Gimana baca ayat kursi 1000 kali di dalam sholat? Saya sholat, beres Al-Fatihah, saya baca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Karena dia orangnya polos, orangnya nggak berilmu. Kan orang yang ahli surga itu banyak yang polos ya. Kan hadisnya sebagian besar yang masuk surga itu karena dia orangnya polos, nggak punya sakit hati, nggak punya iri.
Karena dia polos, nggak berilmu, akhirnya yang dia baca bukan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi ayat kursi. Jadi berzikir dengan kalimat astagfirullah, 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 astagfirullah sebanyak minimal 1000 kali sehari. Lalu apa lagi? La ilaha illallah. Kalau tadi la ilaha illallahnya panjang, kalau sekarang pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 kali juga. Udah 3000 lebih tuh. 3100. Salawat 1000, istighfar 1000, tahlil atau la ilaha illallah 1000. Dilanjutkan nanti ada zikir-zikir tambahan. Misalnya zikir tentang urusan rezeki. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Berapa? 100 misalnya, 200 seleluasa kita, sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Minimal 3000 sehari. Barulah hati kita akan menjadi tenang. Coba dawamin deh, akan ada banyak keajaiban terjadi dalam hidup kita kalau udah dawam zikir minimal sehari 3000. Minimal 3000. Sehingga kita jadi orang yang selalu iling ya, ingat sama Allah gitu. Walaupun kita nggak lagi gini, tapi ingat karena udah dibiasain. 3000 sehari minimal. Yang ketiga, cara kita healing adalah dengan tafakkur ayat-ayat Allah. Kalau Al-Quran tadi tadabbur, kalau ini tafakur. Apa yang ditafakuri? Ciptaan Allah. Mentafakuri ciptaan Allah. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan kemana gitu ya, itu niatkan untuk tafakur. Kemarin Habib Muhammad ditanya, ngapain sih weekend ke kebun binatang? Kata beliau, saya ke kebun binatang untuk mentafakuri sifat-sifat kebinatangan. Agar saya tahu, oh hewan itu gini sifatnya. Oh hewan itu rakus, oh hewan itu rebutan makanan, oh hewan itu curang, oh hewan dan seterusnya. Saya ingin mengeluarkan sifat kehewanan dari diri saya. Tafakur. Kemanapun kita pergi kita tafakur. Ketika kita di jalan kita tafakur. Semalam saya lagi dari Semarang ke Solo ngelihat bulan. Di tol tuh bulan indah banget. Walaupun bukan purnama tapi dia kayak gede, rendah. Sehingga pas saya lihat bulan itu saya jadi melihat kebesaran Allah. Sehingga dalam hati saya kalau ngelihat bulan, matahari di tol tuh saya selalu bilang, ya Allah engkau maha kuasa, engkau maha besar, engkau maha indah, engkau hebat banget. Ngomong dalam hati, itu namanya tafakur. Jangan cuma lihat foto posting. Itu nggak tafakur, nggak ada gunanya. Foto posting, itu hanya untuk dapetin perhatian manusia, nggak akan healing. Kalau lihat kebesaran Allah dalam ciptaannya, maka tafakur, bicara dengan Allah. Ya Allah, bulan yang begini istimewa engkau yang cipta. Langit yang begini tinggi engkau yang cipta. Awan itu berarak dari satu negeri ke negeri yang lain, engkau yang cipta. Jangan lupa mention ya. Gunung yang begitu kokoh, gagah, engkau yang cipta. Hewan yang begitu sempurna, engkau yang cipta. Tafakur, ngomong dalam hati kita dengan Allah. Harus berkomunikasi, berdialog, curhat sama Allah ketika kita tafakur. Itu cara tafakur yang benar. Ngomong sama Allah. Ngomongnya apa Ustaz? Bicarakan kekaguman kita kepada Allah. Bicarakan kekaguman kita kepada Allah. Kita sering banget ngomong sama manusia, udah kurang ngomong sama Allah. Sering curhat sama manusia, kurang curhat sama Allah. Sekarang bicarakan kekaguman kita kepada Allah. Belajar mengagumi Allah, itu penting. Apa hubungannya Ustaz dengan healing hati? Karena hati itu merasa lelah, karena dia terlalu mengagumi manusia, mengagumi makhluk, akhirnya dia lelah. Hati gampang terluka karena dia sering berharap kepada manusia, akhirnya kecewa. Maka dengan tafakur kita lagi membangun kekaguman di dalam hati kita kepada Allah yang gak mungkin mengecewakan daripada kagum kepada makhluk. Mulai belajar pelan-pelan, bicara aja pakai bahasa kita kepada Allah. Allah, engkau indah banget, engkau sempurna banget, engkau maha kuasa. Gak ada yang mudah, gak ada yang mustahil bagimu, gak ada yang susah bagimu,
gak ada yang sulit bagimu. Kita ngomong kepada Allah ketika ngelihat sesuatu dari ciptaan Allah. Sehingga muncullah rasa kagum di dalam hati kita. Kagum itu akan jadi obat dari berbagai macam penyakit hati. Maka 3 cara healing ketika hati kita sedang terluka. 1, tadawa bil Quran. Berobatlah dengan Al-Quran. Baca, tadabbur, hayati, ulang-ulang ayat sesuai dengan kebutuhan tema kita. Al-Quran. Baca dengan renungan, baca dengan suara yang pelan, baca dengan khusyuk. Yang kedua, cara healingnya adalah dengan fadzkurullaha dzikran katsira. Zikir itu yang banyak, gak boleh kurang dari 3.000 sehari. Gak boleh. Kenapa? Zikir itu obat hati, teman-teman. Kalau kurang dari 3.000, hati kita masih keras. Beda sama ulama-ulama solih, mereka hatinya udah lembut. Kalau kita hatinya keras, penyakitan, sehingga butuh obatnya lebih banyak dosisnya. 3.000 aja kurang sebetulnya. Ulama-ulama kita aja yang solih udah 10.000 lebih. 100.000. Saya kenal Habib Syarif di Bandung. Ayah beliau, kalau bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Sehari 2 kali khatam Al-Quran. Caranya baca Al-Quran sehari 20 jam. Cuman 3 jam istirahat, 20 jam baca Quran, 10 jam 1 kali khatam, 1 jam 3 juz, 20 menit 1 juz, itu normal. Saya juga mampu 20 menit 1 juz, cuman gak mampu sekali duduk khatam. Hebatnya beliau sekali duduk khatam 30 juz, 10 jam sekali duduk. Sehari 20 jam baca Al-Quran full, sebulan khatam 60 kali. Tahun berikutnya 59 kali, tahun berikutnya 58 kali. Ketika beliau hanya mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan di 1 tahun itu 52 kali, beliau ngomong ke anaknya, "Le," kata beliau, "ini tahun terakhir ayah khatam Al-Quran. Ini kayaknya udah waktunya," kata beliau. Sehingga bulan Syawal beliau wafat. Jadi terakhir kali beliau khatam Al-Quran di bulan Ramadan 52 kali. Itu karena udah sakit-sakitan, tapi 52 kali sakit-sakitan. Kita yang sehat walafiat, sekali juga akhirnya didelay ke bulan Syawal. Nggak dapat lagi, Zulqa'dah belum beres juga, Zulhijjah baru khatam Ramadan tahun depan. Beliau sakit-sakitan khatam 52 kali, lalu wafat. Itulah zikir yang banyak kayak gitu tuh. 3.000 itu ringan teman-teman. Coba praktekin dulu riyadhah 40 hari. 3.000. Yang terakhir, cara healing adalah dengan tafakur. Apa yang kita tafakuri? Kebesaran Allah, bukan kebesaran makhluk. Kita pergi ke Dubai, ngelihat gedung-gedung yang tinggi, kita tafakur tentang arsitek. Kita pergi ke mana, ngelihat teknologi yang canggih, kita tafakur tentang IT, teknologi. Kita ngelihat aplikasi, AI, berarti kita mentafakuri kebesaran manusia. Ngelihat gedung, mentafakuri kebesaran manusia. Ngelihat teknologi, mobil, kendaraan, segala macam, handphone, mentafakuri kebesaran manusia. Hari-hari kita mentafakuri kebesaran manusia dan kagum kepada manusia. Apakah kita sudah memberikan waktu kita untuk kagum kepada Allah? Yang lebih sempurna, yang lebih canggih, yang lebih indah, yang lebih agung karya-karyanya, ciptaan-ciptaannya. Coba berikan waktu untuk itu. Untuk belajar kagum sama Allah. Sehingga kekaguman kita kepada Allah akan mengurangi rasa kagum kita kepada makhluk yang berlebihan. Yang membuat hati kita sering kecewa dan terluka. Tafakkur. Dalam tafakkur bicara sama Allah. Ya Allah, indah banget ya sore hari ini Engkau ciptakan matahari. Warnanya jingga, awannya bersih. Sesekali ada satu garis awan, justru itu membuat cahaya matahari semakin indah. Ya Allah, Engkau sempurna banget. Aku berserah kepadamu. Aku bertawakal kepadamu. Aku pasrah kepadamu. Itu hasilnya kayak gitu. Pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan 3 hal ini bisa menjadi healing buat anak muda. Saya nggak ngomongin hal-hal yang fikih atau akidah. Saya lebih ngomongin tentang masalah anak muda supaya anak muda ini
punya tuntunan untuk menjadi seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngeberesin urusan hidupnya dengan cara memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Insyaallah. Terima kasih pada Ustaz Ataki. Semoga dari apa yang beliau sampaikan menambah kasanah keilmuan untuk kita dan tentunya menambah kecintaan kita untuk kemudian pada Quran dan mengamalkannya. Nah, mengingat waktu, mohon maaf kita tidak ada tanya jawab, Mas Kinang ya? Iya, karena waktu yang sudah mepet waktu zuhur juga. Dan acara selanjutnya ialah doa dan muhasabah yang langsung dipimpin oleh beliau Ustaz Ataki. Dan bagi jamaah yang membalat komunikasi, Mas Gilang, bisa tolong di silent dulu. Mode silent atau mode pesawat supaya nanti doa muhasabah berjalan dengan khusyuk. Dan bagi yang para membawa ayah bunda yang membawa putra putri bisa senantiasa membersamai putra putrinya. Kondisikan dulu. Iya. Kepada Ustaz Ataki kami persilahkan. Tafadhol masykur. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yuk kita berdoa, jangan pulang dulu karena doa itu sama pentingnya dengan taklim. Kita selama ini udah 1 jam mendengar ilmu, sekarang waktunya kita meminta kepada Allah supaya ilmu yang kita dengar itu benar-benar bermanfaat. Benar-benar bisa menjadi petunjuk dalam hidup kita. Maka doa itu sama dengan kayak wadahnya ilmu atau kuncinya ilmu, doa. Dan salah satu adab berdoa, nih sebelum kita berdoa biar tahu adabnya dulu. Salah satu adab berdoa yang paling penting itu adalah berdoalah dengan yakin. Jangan berdoa dengan ragu. Berdoalah dengan yakin. Yakin apa? Yakin Allah Maha mendengar, yakin Allah pasti mengabulkan, Gak mungkin gak dikabulkan. Kadang dikabulkan persis seperti yang kita minta, kadang dikabulkan dengan lebih baik dari yang kita minta. Yakin Allah mendengar, yakin dikabulkan, yakin Allah Maha Kuasa untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Berdoalah dengan yakin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh fa ahlun anta an tu'bad wa ahlun anta an tuhmad nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وبك حاكمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رحمن يا واسع الرحمة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba niatkan di dalam hati kita masing-masing. Apa permintaan kita kepada Allah? Seandainya Allah bertanya kepada kita saat ini, ya ibadi, sal tu'tah, mintalah kepadaku maka aku akan memperkenankan permintaan kalian. Maka cobalah kita sadarkan dalam hati kita, kita wujudkan dalam hati kita apa permintaan kita kepada Allah. Jika Allah bertanya kepada kita saat ini, wahai hambaku minta, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau minta. Apa yang kira-kira akan kita minta sama Allah? Coba bicara kepada Allah di dalam hati kita. Minta sama Allah. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Ya Allah, maafkan kesalahan saya. Ya Allah, udah sekian tahun saya berdosa, saya jauh darimu. Ya Allah, saya sering meninggalkan sholat. Ya Allah, saya masih sering diam-diam berbuat maksiat. Ya Allah, dosa saya banyak. Tetapi tidak ada yang bisa mengampuni dan memaafkan kesalahan saya selain Engkau. Maafkan dan ampunilah saya ya Allah. Minta sama Allah. Minta ampun kepada Allah. Minta di dalam hati kita. Minta dengan curhat kepada Allah. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya. Maafkanlah kesalahannya. Mudahkanlah urusannya. Rahmatilah dia di dunia dan di akhirat. Minta sama Allah. Teman-teman, apa hajat kita? Minta sama Allah. Satu-satunya zat yang kalau kita meminta tidak mungkin mengecewakan kita adalah Allah. Satu-satunya yang kalau diminta tidak mungkin mengecewakan yang meminta hanyalah Allah. Kita minta sama manusia, kadang dia bisa mengabulkan, kadang dia tidak mampu mengabulkan. Kadang dia menerima, kadang dia menolak. Tapi minta sama Allah pasti diterima, pasti didengar, pasti dikabulkan, pasti diwujudkan. Persis seperti yang kita minta atau lebih baik dari apa yang kita minta. Minta sama Allah. Minta sama Allah dalam hati kita. Allahumma a'ti kulla wahid minna mas'alatah. Ya Allah, kabulkanlah setiap orang di antara kami hari ini hajatnya, permintaannya, doanya.
اللهم أعطي كل واحد منا مسألته اللهم اقضي كل واحد منا حاجته يا سامع الدعاء يا قاضي الحاجات يا عليم لما في الصدور يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ببركة الفاتحة. Ustadz mengajak hadirin untuk memahami konsep mengobati hati yang gelisah dalam perspektif Islam. Ustadz membahas bahwa hati manusia mudah terombang-ambing oleh berbagai masalah dan godaan duniawi yang membuatnya rentan mengalami kegelisahan dan kekalutan. Ada 3 cara utama untuk menenangkan hati melalui tadabbur Al-Quran, zikir yang banyak, dan tafakur ciptaan Allah. Ustadz mengakhiri ceramah ini dengan doa bersama dan mendoakan agar kita dapat diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, dipermudahkan urusan, serta diberikan ketenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.